Baik, saya record juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sudah lama sebetulnya direncanakan oleh dalam pembicaraan saya dengan Dimas ya, dengan Pak Dimas mengenai proses AIPT ini yang sepertinya tidak ada batasnya begitu. Jadi sudah terlalu lama, kita perlu koordinasi kembali bahwa ini adalah salah satu hajat yang cukup penting bagi institusi kita, Universitas Ibnu Khaldun. Di samping itu, terakhir pertemuan AIPT itu di ruang BAK ya Mas ya? Ya Pak Dimas ya? Di ruang Betul, BAK Pak. bersama Pak Warek 1 juga waktu itu hadir ya? Iya, ada Pak Edi Pur juga hadir. Ya, Pak Pak Edi Dahri Pur. hadir. Pak Dahri hadir, kemudian Pak Warek 2 sempat nengok sebentar tapi dia ada tamu. Tempat yang Nah, jadi itu adalah pertemuan terakhir mengenai AIPT dan itu sudah sekitar awal tahun yang lalu ya Mas ya. Awal tahun inilah ya. Atau kapan itu? awal 2021. Ya, Betul, Pak, saya 2021. belum potong rambut lah. Seingat saya belum potong. Kalau sekarang saya sudah potong rambut. Oh, selamat. Baik, pada kesempatan kali ini kita izinkan saya untuk menyampaikan refleksi tentang perkembangan AIPT, bahwa AIPT ini adalah satu hal yang sangat penting. Dia menjadi penunjang dari kredibilitas institusi kita, universitas, dan ini menjadi hajatnya mahasiswa sebetulnya, bahwa sebagian besar mahasiswa kita itu adalah orang-orang dari kalangan kelas menengah ke bawah yang meletakkan harapannya ini belajar di kampus, bahwa setelah mereka menyelesaikan studinya mereka bisa meningkatkan kualitas hidup ya, bisa memperbaiki nasib dengan bekerja di sebagai pegawai negeri misalnya, begitu kan, atau melihat peluang-peluang pekerjaan lainnya. Dan ternyata di masyarakat akreditasi institusi ini sebagian besar lembaga yang menyerap tenaga kerja ini mempertimbangkan akreditasi sebagai salah satu instrumen atau indikator bahwa orang yang melamar di tempat mereka bekerja ini sudah terdidik dengan baik karena tempat mereka belajar sebelumnya sudah terakreditasi gitu. Baik itu akreditasi di program studi maupun di institusi. Baik. Proses pekerjaan AIPT ini kalau kita refleksikan sejak awal ini sudah sebetulnya kita kerjakan sejak 2018 bahkan mungkin sebelumnya. Kalau kita masih ingat pasca akreditasi prodi di 2017 mulailah bergerak mengerjakan akreditasi institusi. Pada waktu itu yang menjadi ketua LPM-nya adalah Pak Darmin, ya, Pak Dr. Darmin. Itu menjadi ketua LPM dan kemudian juga bergerak menyelesaikan borang. Kalau tidak salah Pak Dimas terlibat juga ya di sini ya. Yang saya pernah lihat tuh Pak Dimas, kemudian Pak Hamid ya. Betul. Dari zaman Pak Darmin ketua LPM, betul Pak. Iya, dari zaman Pak Darmin ketua LPM. Bahkan Pak izin Pak kalau nggak salah masih zaman Pak Edi Pur ketua LPM pun udah mulai menyusun. Oh, berarti sebelum waktu 2000 itu memang ya masih 17. Ya. Berarti 2017 sudah bergerak. Ya, akhir tuh. Ya, 2017 sudah mulai bergerak. Ketua LPM-nya Pak Edi Pur. 2018 itu ketua LPM-nya Pak Darmin.
Pak Darmin, betul. Setelah itu seingat saya borang sudah diupload ke Sabto, namun dikembalikan ya Pak Dimas ya. Dikembalikan karena mungkin tidak mencapai AK ya, nilai dari borangnya itu tidak mencapai, biasanya di angka 200 kalau tidak salah ya, di angka 200 barulah bisa diproses ke asesmen lapangan, tetapi kelihatannya borangnya mungkin poinnya di bawah itu sehingga dikembalikan untuk direvisi. Nah, setelah itu ternyata Pak Darmin mengundurkan diri sebagai ketua LPM. Jadi resign dia dari LPM dan kemudian diperkenalkan kita dengan Pak Zuliansyah, betul ya. Pak Zuliansyah ini di sekitar tahun 2000 ya 2018-an juga. 19 awal Pak, saya ingat. Oh, 2019 Februari awal. 2019. Ya Pak Juliansa. Pak Zuliansyah. Asesor dia. Dia asesor, kemudian sudah membuat berapa kali briefing pertemuan dan beliau dilamar untuk menjadi ketua LPM menggantikan Pak Darmin, namun beliau tidak bisa karena menjaga etika sebagai asesornya ya, sehingga kemudian tidak menjadi akhirnya tidak menjadi ketua akreditasi ya, dia tidak menjadi ketua akreditasi. Setelah itu digantikan oleh Pak Sulhan dengan timnya ya di 2019 itu. Berapa kali juga saya ikut di dalam pertemuan dengan Pak Sulhan dengan tim, namun dalam perjalanannya setahunan itu belum selesai juga akreditasi ini, sampai akhirnya beliau nonaktif. Ya, mungkin ada kesibukan lain, beliau kemudian nonaktif. Kemudian dari 2017, 18, 19 di awal 2020 itu ada satu kejadian di mana UIC ini masuk di daftar blacklist yang dihentikan proyek BIMTEK-nya dari Kemendagri, betul ya? Karena ya betul. tidak memiliki, karena tidak memiliki akreditasi institusi. Nah, karena tidak memiliki akreditasi institusi, akhirnya banyak proyek-proyek yang tidak bisa dikerjakan oleh oleh UIC, termasuk dari LPPM-nya. Dan kemudian pasca pertemuan dengan rektor, saya terlibat dalam pertemuan waktu itu Pak Dahri yang mengundang. Saya saat itu sudah di Fakultas Ekonomi. Kemudian ada pertemuan membahas tentang pendirian program S2 Administrasi Publik bersama Pak Zul Mansur. Diundang juga di situ beberapa dosen dan Pak Dahri sebagai Kaprodi waktu itu membahas tentang akreditasi proses untuk membentuk atau membuat prodi S2 Administrasi Publik, juga prodi Ilmu Politik, dan ada beberapa wacana lagi yang lainnya tentang prodi kesejahteraan masyarakat atau bagaimana gitu. Karena Pak Zul Masyur ini salah satu konsultan di Kementerian Sosial. Nah, setelah pertemuan itu ternyata saya diminta untuk menjadi ketua tim akreditasi menggantikan Pak Sulhan yang nonaktif, yang tidak aktif, dan bersamaan dengan dipindahnya saya ke Fakultas Agama Islam dari Fakultas Ekonomi. Menimbang ada beberapa gejolak ya pada waktu itu di Fakultas di Fakultas Agama Islam ya. Di antaranya ya dengan kejadian mundurnya Ibu Hafni, kemudian suaminya sempat datang ke kampus dengan agak protes dengan hal-hal yang terjadi waktu itu di Fakultas Agama Islam. Nah, dengan demikian perjalanan tim akreditasi perguruan tinggi ini dimulai di 2020 bersama tim yang baru. Nah, ini adalah di antara foto yang saya dapatkan
di mana ada kegiatan AIPT sebelum tahun 2020. Ya, ini ada Pak Edi Pur, ini ada yang berjilbab hitam ini timnya Pak Sulhan kalau tidak salah, ya, seingat saya. Betul Pak. Iya. Tim AS2 itu. Betul. Ya. Kemudian setelah ini barulah kita mulai perjalanan tim akreditasi yang baru dimulai di tahun 2020. Ini menjelang kita situasinya lockdown. Jadi mulai awal di lockdown kita di awal-awal 2020 karena coronavirus ya. Nah, karena coronavirus. Jadi kita mulai di lockdown dan dulu istilahnya PSBB. PSBB. Ada 3 hal yang tim ini telah laksanakan ya di kegiatan AIPT tahun 2020 hingga 2021 ini, sepanjang 2021 ini adalah penyusunan LKPT dan LED ini borang. Nah, jika Bapak dan Ibu lihat di sini ada dokumen LKPT dan LED-nya. Pertanyaannya adalah siapakah orang yang memegang borang ini? Kemudian yang kedua adalah kegiatan mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke Sabtoban PT, ya, baik surat pengantarnya, kemudian LKPT dan seterusnya. Dan kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya, ya, termasuk digitalisasi dokumen-dokumen yang ada, menimbang bahwa terjadinya lockdown atau pembatasan sosial berskala besar ini mengubah strategi proses akreditasi ini secara daring akhirnya. Baik, mari kita lihat kegiatan ini sebagai refleksi. Kita lihat kegiatan di awal penyusunan LED dan LKPT ini proses yang cukup melelahkan karena kita harus meeting tim akreditasi, kemudian membuat drafting awal dokumen LED dan LKPT. Bahkan kita mengundang Ibu Erna dari LPM, UNAS, dan juga beberapa anggota tim kita bersilaturahim ke UNAS untuk mendapatkan beberapa pencerahan terkait penyusunan LED dan LKPT. Bu Erna dan juga Ibu, siapa satu lagi namanya asistennya? Erna dengan Ibu siapa satu lagi, lupa nama saya. Siapa ya Pak Dimas namanya ya? Bu Erna dan Bu Irna apa siapa itu saya lupa. Baik dua orang itu adalah LPM dari UNAS dan mereka cukup baik. Kemudian kita melakukan revisi dokumen dan melakukan finalisasi hingga siap upload, gitu ya, siap untuk diunggah ke Sabto. Nah, pekerjaan ini melibatkan anggota tim, ya, termasuk Bu Gemala. Waktu itu dapat kriteria berapa ya Bu Gemala, kalau masih ingat? Gimana Bu Gemala, masih di mute? Di 6, kalau nggak salah 6 Pak. Di kriteria 6 ya. Jadi ya, 6 barengan sama Bu Asti dan Bu Pak Asti, Zainal. Pak Zainal ya. Jadi kita bagi kriteria-kriteria itu untuk draft awal, kita sudah briefing, dapat briefing, kemudian kita bagi kriteria masing-masing, kemudian mengisi kriteria, kemudian dikumpulkan lagi untuk kemudian diolah kembali. Kita finalisasi, kita konsultasi dengan Ibu Erna di LPM UNAS. Ibu Erna sempat datang juga ke mana? Ke kampus, ya. Kita briefing juga. Saya fotonya tidak menemukan dokumentasi itu. Tapi yang jelas beliau datang, kemudian dikoreksi secara langsung hasil draft kita. Ya, kalau Ibu Gemala masih ingat atau Pak Dimas masih ingat, dikoreksi dari bagian awal sampai bagian akhir, kalau masih ingat ya. Nah, kemudian saya masih punya rekamannya koreksi itu, Pak. Ya. Jadi dikoreksi dari awal ya. Kalau Pak Dimas ingat dikoreksi begitu dari awal. Iya, bahasa dikuliti lah itu. Ya, dikuliti, kemudian kita lakukan perbaikan lagi dan perbaikan lagi, begitu ya.
sampai begadang di kampus, sampai ada pasukan berani nginap gitu ya, tinggal di kampus. Nah ini di antara videonya nih, pernah terdengar suaranya nggak, Mas? Alhamdulillah kita saat ini masih terus berkutat dengan Kedengeran Pak, kedengeran. akreditasi. Ini Mas Yudo ngerjain kriteria 4 dan 5. Dimas di bagian depan, dan pendahuluan sejarah dan lain-lain sama LKPT. Pak Rofik ini di kriteria 7 dan 8 penelitian sama Pak Syahir. Kemudian ada Pak Bambang kriteria 1, Pak Edi Pur, Pak Dahri, dan Pak Pargiono ini di bagian dokumen. Nah, kita ada Pak Warik satu yang menunggu kita. Mantap Jos. Mantap Jos. Ubi. Mbak Tina Bule. Ya, Tina Bule. Mbak Tina Bule YouTube-nya. Oh, YouTube Mbak Tina Bule. Dia menjadi artis. Alhamdulillah. Mantap. Dan ada juga tim kriteria 6, Bu Gumalan, Pak Zainal dan Bu Asti di Fakultas Hukum mereka ngebeskan. Ya, nanti malam ini di ruang berbeda. Malam ini akan kita kompilasi semua insya Allah. Mudah-mudahan selesai. Amin. Alhamdulillah, itu tadi di antara potongan video yang masih saya simpan. Kita sampai malam akhirnya, pasukan yang terakhir itu saya sama Dimas, kita sudah minta dikirimi nasi, nasi apa namanya Mas? Nasi kebuli hadromiah. Nasi kebuli hadromiah yang sampai saat ini belum juga sampai itu kirimannya. Ya, alhamdulillah. Namun setelah ini bisa di-print, kemudian dibagikan hasilnya ya, dibagikan kepada semua pihak untuk kemudian dikoreksi sebelum difinalisasi, saya jatuh sakit. Nah, mungkin karena diporsir pada waktu itu, imunnya juga turun, dan kemudian ya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Kemudian saat itulah masa-masa di mana saya dikangenin katanya, Mas. Jadi dikangenin, bahkan Pak Rektor menjenguk saya di rumah sakit. Tapi kalau sekarang wallahu alam masih dikangenin apa enggak gitu saya nggak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu saya jatuh sakit, tidak bisa kemudian berfokus kepada penyelesaian LED dan LKPT. Namun draft yang hampir ya kira-kira 80%-nya itu sudah selesai, sudah dicetak. Setelah sebulanan lebih saya dirawat di rumah sakit, kemudian mulai keluar dari rumah sakit dan recovery, saya masih belum bisa berjalan dengan baik pada waktu itu, bahkan masih pakai tongkat karena ada bagian-bagian punggung yang bermasalah. Ada tahapan berikutnya dan kita menunggu dari universitas juga belum ada pergerakan, sampai kemudian akhirnya tim AIPT dikumpulkan di Arya Duta. Nah, di Arya Duta beberapa tim kecil di AIPT untuk melakukan cek kembali, dan sepanjang waktu saya sakit itu mungkin disempurnakan lah oleh Dimas dan kawan-kawan. Kemudian kita cek kembali di Arya Duta. Alhamdulillah Pak Warik 1 ada, nih Pak Warik 1 juga hadir di Arya Duta menemani kawan-kawan di tim. Nah, setelah dari Arya Duta dilanjutkan kembali, ada hari berikutnya tim kecil lagi, lebih kecil lagi, Dimas dan beberapa rekan-rekannya di Hotel Max One ya Mas ya. Kemudian menyelesaikan membuat cover, kemudian melihat halaman, kemudian memperbaiki margin, posisi-posisi tulisan dan lain-lainnya. Sehingga setelah itu selesailah dokumen LED dan LKPT. Nah, dokumen LED dan LKPT sudah diselesaikan, kemudian dicetak beberapa eksemplar dengan hasil yang baik sekali nih, warna hijau.
Dan kita bisa lihat tadi foto yang di depan yang tidak kelihatan wajahnya, kuis siapa dia, dan inilah wajahnya orang yang memegang dua instrumen akreditasi tadi. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah LED dan LKPT ini selesai, di proses berikutnya adalah pengajuan akreditasi melalui Sabtoban PT. Ini dilakukan di tanggal 17 November 2020 berdasarkan data yang ada. Ini sudah diajukan, kemudian yang diunggah itu adalah surat pengantar dari Pak Rektor, surat pernyataan, LKPT, LED, lampiran-lampiran utama di LED seperti izin operasional, kemudian RIP, Renstra, Renov, dan lain-lainnya ya, legalitas kampus, itu yang dilampirkan diantaranya. Kemudian juga isian LKPT dalam bentuk Excel, gitu ya. Dalam bentuk Excel. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan pengumpulan dokumen. Jadi dokumen-dokumen penunjang ini kemudian kita lengkapi dan sempurnakan. Nah, ini prosesnya juga tidak sederhana karena melibatkan banyak orang. Baik itu mulai dari drafting renov, ada juga RIP. Ya, beberapa kali saya hadir di pertemuan untuk penyusunan RIP dan juga dokumen-dokumen lainnya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa melakukan digitalisasi dari seluruh dokumen dan menangkap proses kegiatan akademik kita di kampus. Waktu itu yang terpikir adalah selama ini prosesnya adalah kita bersurat ke fakultas dan meminta fakultas mengirimkan ke kantor sekretariat akreditasi. Namun itu ternyata tidak optimal hasilnya. Nah, sehingga kita ubah strateginya dengan cara jemput bola. Akhirnya kita lakukan tour of duty dan kita agendakan keliling ke fakultas-fakultas. Tadinya mau membawa laptop dan scanner, tapi dalam pikiran saya ini kalau dilakukan dengan laptop dan scanner konvensional bisa rusak ininya, scannernya gitu ya, dan proses scanning itu dokumen butuh waktu dia berjalan scannernya itu. Bisa sekitar 30 detik sampai 1 menit per halaman. Maka bayangkan kalau dokumennya halamannya tebal, itu bisa berapa menit menghabiskan waktu. Dan kita waktunya mepet untuk bisa menyelesaikan penyusunan dokumen. Karena pada waktu itu pikiran kita adalah nggak lama lagi akan asesmen lapangan karena borang sudah disubmit gitu ya. Nah, akhirnya berkumpullah, kita agendakan sekitar 2 minggu lebih ya untuk tour of duty. Semua unit satker atau semua unit kerja yang ada di kampus kita datangi gitu ya secara bergantian, dan ada tim yang mensupport itu, mendukung. Alhamdulillah di dalam prosesnya kita dibantu oleh mahasiswa, kemudian dibantu juga oleh ini anak-anak PPL ya, PKL ya, anak-anak PKL gitu ya, dengan model kita menggunakan scanner dari handphone. Alhamdulillah ada teknologi itu memudahkan sehingga proses scanningnya tidak perlu butuh waktu yang lama. Per halaman bisa hanya 2 detik, 1 detik dengan menggunakan cam scanner atau clear scanner atau tiny scanner. Kita exercise dulu, workshop dulu gimana cara penggunaannya, kemudian semakin banyak handphone, semakin banyak orang yang terlibat di dalam proses scanning, maka lebih cepat pekerjaan selesai. Nah, hasil-hasil scanning ini kemudian di-pool di satu WhatsApp group, kemudian ada 1 orang atau 2 orang di sekretariat yang kemudian mengunduh dan mengumpulkan, mengklasifikasi hasil scanan dari masing-masing satker. Jadi ada 1 orang yang standby. Kalau tidak salah Olvi ya, Olvi, Dimas ada beberapa kali standby di BAK untuk mengunduh dokumen-dokumen tersebut. Jadi prosesnya kita buat simple dan dokumen yang terkumpul diharapkan bisa
setebal mungkin agar kita punya pilihan mana yang bisa kita gunakan, mana yang bisa kita tidak perlu tampilkan di depan asesor nantinya. Dan proses ini menghasilkan sekitar 922 file. Ya, saya kira ini lebih dari ini, Pak Dimas. Ya, lebih dari. Lebih Pak, lebih. Ada beberapa yang memang nggak ke save Nah, di situ, tapi ke save di komputer gitu ada. ya, jadi Untuk Office juga ada lebih. seingat saya untuk di Seribuan. di Fakultas Agama Islam saja ada 300 atau 400 dokumen waktu itu. Kemudian belum di Fakultas Komunikasi, belum di fakultas yang lain. Gitu. Sehingga seingat saya itu lebih dari 1.000 dokumen, Namun yang tersimpan sudah sortiran pertama ini sekitar 922 file dengan kapasitas 4,58 GB yang kemudian disortir kembali, diseleksi kembali dokumen tersebut oleh Dimas dan Olvi dan Mas Iksan, kemudian diunggah di Google Drive. Kita punya link cloud Google Drive agar bisa dicek di sana. Di sana sudah tinggal sekitar separuhnya ya, Pak Dimas ya, sekitar 2 giga. Saya cek sekitar ada 2 GB di cloud-nya. Nah ini kemudian proses ini sebelum masuk ke cloud kita cek bersama-sama pada waktu itu di pertemuan terakhir. Ini adalah rekaman videonya pertemuan terakhir. Tadi kalau di awal rambut saya belum panjang, yang ini rambutnya sudah panjang. Kita sedang di ruang BAK. Masih ngurusin IPT. IPT yang belum selesai. Mudah-mudahan selesai. Bismillah, udah kita ngerjain yang lain. Ya, alhamdulillah ini dicek pada pertemuan terakhir. Ini video direkam Pak Warek 1 belum hadir, tapi setelah itu Warek 1 hadir dan ini ada asrot ya, ada infocus disorotkan ke dinding untuk kita cek mana dokumen-dokumen yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Dan alhamdulillah 3 hal utama yang dikerjakan tim AIPT tahun 2020 hingga 2021 ini meliputi yang pertama adalah penyusunan instrumen LKPT dan LED. Ini sudah kita lakukan, selesai, alhamdulillah. Kemudian pengajuan akreditasi melalui Sabto dan Ban PT. Ini juga alhamdulillah sudah selesai kita lakukan. Kemudian penyiapan dokumen AIPT dan digitalisasi dokumen. Ini juga sudah alhamdulillah kita lakukan. Namun sayangnya setelah itu ada kabar dari Ban PT bahwa ada Monef, ada kegiatan Monef. Kegiatan Monef itu kalau tidak salah di bulan April ya. Di bulan April di bulan apa ya? Ya, di bulan April kalau tidak salah itu. Iya. Akhir April. Ya, akhir April itu ada Monef. Betul Pak, di akhir bulan April. Ya. Disampaikan bahwa Universitas Ibnu Khaldun belum memenuhi penyelenggaraan akademik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih dari dalam pemantauan lah gitu ya untuk hasil Monefnya, sehingga belum bisa diberikan rekomendasi. Pak Dimas sendiri sudah pernah ke Ban PT, saya lihat ada fotonya ke Ban PT untuk menanyakan mengenai rekomendasi gitu ya, sehingga proses akreditasi ini kemudian tidak dapat dilanjutkan atau belum bisa dilanjutkan ke proses asesmen lapangan. Namun secara keseluruhan pekerjaan utama tim akreditasi institusi ini sebetulnya sudah selesai gitu ya. Karena dari mulai penyusunan instrumen LKPT dan LED, kemudian juga pengajuan akreditasi melalui Sabto dan Ban PT, dan kemudian menyiapkan dokumen AIPT dan digitalisasi dokumen. Ini adalah pekerjaan utama dari tim akreditasi, dan alhamdulillah ini adalah pekerjaan yang telah kita lakukan bersama-sama
kita telah lakukan dengan bekerja tim dengan baik, dan ini sudah kita selesaikan. Hanya saja belum bisa tahap berikutnya karena belum bisa mendapatkan rekomendasi terkait dengan hasil Monef Universitas yang sampai sekarang juga belum tahu kabar kelanjutannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan akan ada kabar baik terkait hasil Monef dan akreditasi ini, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini melalui forum sederhana ini yang mungkin dihadiri oleh beberapa orang saja yang saya kira peduli lah ya, peduli, atau mungkin yang tidak hadir mungkin karena tidak ada waktu yang pas saja. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua tim yang telah bekerja dengan baik, memberikan support terhadap amanah akreditasi ini, yang telah meluangkan waktunya, memberikan energinya, berkontribusi, gitu ya, dan memberikan dedikasinya dalam upaya menyukseskan program AIPT ini. Dengan berakhirnya pekerjaan atau selesainya pekerjaan penyusunan instrumen LKPT dan LED, pengajuan akreditasi melalui Sabto, penyiapan dokumen AIPT dan digitalisasi dokumennya, saya melalui forum ini menyerahkan kembali amanat Ketua Tim Akreditasi kepada Bapak Rektor yang terhormat Pak Musli Umar melalui Bapak Warek 1 Pak Baharudin. Mudah-mudahan nanti untuk tahapan selanjutnya setelah Monef mungkin bisa dilanjutkan oleh Ketua LPM yang baru. Saya dengar sudah ada nama yang akan menjabat sebagai Ketua LPM yang baru, sehingga bisa menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh kami semua di tim akreditasi ini. Karena ini pekerjaannya sudah saya anggap atau saya kira ini sudah selesai lah. Support yang diberikan oleh tim akreditasi ini sudah sangat optimal, saya kira, dari Dimas dan kawan-kawan yang sampai begadang-begadang kita, gitu ya, dan juga tim yang lainnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai refleksi dari kegiatan tim akreditasi AIPT di tahun 2020 dan sampai 2021 ini. Demikian, mohon maaf apabila selama mengemban amanah sebagai ketua tim akreditasi ini saya ada salah-salah kata, salah-salah sikap, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dimaafkan, dan sebaliknya juga demikian jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah saya dengan lapang hati membukakan pintu maaf, termasuk urusan karena di awal-awal tim ini kita sangat romantis, ya, romantis tuh kangen-kangenan karena kita sangat membutuhkan akreditasi ini. Nah, tapi alhamdulillah di penghujung-penghujung ini mudah-mudahan romantisme itu masih terjaga dan hati kita masih tertaut sebagai sama-sama keluarga besar UIC dan sebagai seorang muslim juga. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sayangnya Pak Warek 1 belum hadir, tapi nanti insya Allah kita rekam video ini dan kita berikan kepada beliau supaya pekerjaan ini memang bisa, ini hajatnya Pak Warek 1 ya terkait dengan AIPT ini, beliau adalah motornya gitu. Baik, terima kasih. Kalau Warek 1 nggak mau terima, kalau juga ya serahin lagi ke paling tertinggi juga nih Pak Yayasan lagi. Iya. Tadi bilang overlapping kalau rektorat. Kalau Pak Ketua Yayasan itu selalu memberikan perhatian lah kepada
pada kita ini ya, karena kan ini apa namanya di antara sebagian nyawa dari kampus ini, akreditasi institusi itu. Beberapa mahasiswa menanyakan juga, saya kira mudah-mudahan ada hasil yang terbaik dalam waktu yang tidak lama lagi. Baik, mungkin ada tanggapan dari Mas Iksan atau yang lainnya sebelum kita akhiri karena agendanya memang zuhur kita selesaikan. Atau Bu Gemala? Pak, banyak. Ya, alhamdulillah. Ya. Pak Sidi ketemu komentar. Ya, silakan Pak Haji Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Sidik, Ketua Tim IPT yang Ya. memiliki SK double, baik dari yayasan maupun dari universitas. Iya. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang pertama dan utama tentu kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya maka semua bisa berjalan dengan baik. Walaupun tertatih-tatih, toh akhirnya sampai juga. Yang kedua, salawat dan salam kita lantunkan untuk junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajarannya, sehingga kelak di akhir zaman kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak sekalian, tim IPT, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala daya dan upaya yang sudah diberikan selama ini, sehingga semua proses perlahan tapi pasti bisa kita laksanakan dan kita hadapi. Terbukti pada siang hari ini Ketua Tim IPT menyampaikan bahwa penyusunan dokumen relatif sudah bisa dikatakan paripurna. Namun demikian, sebagai Ketua Umum, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan lembaga dan amal usahanya, tentu berharap proses ini tidak hanya selesai pada saat sekarang ketika sudah disusun, tetapi berharap sampai kepada proses upload dan visitasi. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan visitasi pun bisa dilaksanakan segera, terlepas dari segala persyaratan yang terkait dengan rekomendasi. Jadi mohon untuk diketahui, visitasi yang dilakukan oleh L2 Dikti dan Dikti itu adalah atas permintaan kita, supaya pada saat betul-betul asesor hadir untuk IPT, dokumen-dokumen yang ada pada kita semuanya sudah lengkap. Jadi tidak hanya sekedar upload dokumen IPT, ternyata ketika ada monef masih banyak hal-hal yang kurang sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal. Dengan adanya temuan 28 yang dilaporkan oleh tim monef, itu merupakan sebuah keuntungan bagi kita semua. Karena dengan demikian kita tahu siapa kita, posisi kita di mana, dan kita harus melakukan apa. Beberapa waktu yang lalu, yayasan sudah bersurat kepada pimpinan universitas agar segera menyelesaikan kendala-kendala yang masih kurang terhadap 28 parameter yang disitasi kemarin. Tinggal satu lagi, yaitu terkait dengan farmasi untuk S1. Farmasi masih membutuhkan akreditasi dari Alamtekes. Kemudian satu lagi terkait dengan pasca sarjana. Jadi untuk pasca sarjana, karena 2 orang dosen tetap meninggal, maka dengan sendirinya dosen yang ada tinggal ada 1, yaitu Pak Profesor Hasbi. Alhamdulillah beliau sekarang sudah profesor,
yang juga kedudukannya pada saat sekarang sebagai sekretaris Mahkamah Agung. Jadi saya kira dalam beberapa bulan ini di akhir 2021 saya meyakini untuk pasca sarjana sudah lengkap, bahkan siap untuk akreditasi prodi yang kemungkinan besar kalau kita melihat kondisi borangnya itu bisa mendapatkan minimal B. Sekali lagi Pak Sidik, terima kasih banyak. Kalau Pak Sidik mau dirindukan, saya rindu juga Pak. Pengen makan hadramiah Pak. Iya nih, hadramiahnya nggak nyampe-nyampe sama Dimas. Jadi masih ada janji yang harus ditepati, maka saya minta jangan segera untuk menyerahkan segala kegiatan sampai betul-betul paripurna, dan kepada seluruh rekan sahabat yang ada di tim, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya kira sementara itu saja yang saya sampaikan. Teriring salam dan doa, semoga Ibu Bapak sekalian selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Edi atas tanggapannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dalam perjalanan dan tidak kekurangan satu apapun, dan bisa kembali ke rumah dalam kondisi yang utuh, Pak, utuh hati, jiwa, dan raganya untuk ibu di rumah. Pulang itu, Kak. Pokoknya akidah jangan ditinggalkan, Pak, katanya Pak Haji Edi. Ada di bawah Pak Sidik. Oh, di bawah. Salam buat ibu Pak kalau begitu. Baik, saya kira kita cukupkan. Apakah ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Bu Gemala mungkin. Bu Gemala mic-nya masih belum dibuka. Cukup Pak, sudah. Oh, cukup, baik kalau begitu. Karena waktu kita sudah zuhur, mungkin kita akan memenuhi panggilan sholat zuhur terlebih dahulu. Saya kira kita cukupkan pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah Pak Haji Edi, ada yang kurang-kurang, mohon dimaklumkan gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan bersama, dan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap orang-orang yang sudah dengan ikhlas, dengan tulus memberikan dedikasi dan integritasnya untuk menyukseskan program AIPT ini. Mudah-mudahan berikutnya selanjutnya akan ada hasil yang lebih baik dan didukung oleh semua pihak gitu ya. Saya kira kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua ya. Kita end meeting for all. Terima kasih. Ya Mas Ihsan, sehat-sehat. Bu Gemala, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.